Tahun 1998. Di dalam dinding bangunan yang ditinggalkan, tim pembongkaran menemukan jasad wanita terbungkus kantong plastik. Yang aneh adalah, setelah para pekerja menemukan mayatnya, mulai menjadi gila satu persatu. Lalu mereka semua mati. Tapi ini belum berakhir. Polisi setempat menemukan lebih banyak mayat di dalam gedung. Dengan penyebaran media dan diskusi opini publik, orang-orang di kota berpikir bahwa itu terjadi oleh mayat wanita itu. Jadi mengundang dukun yang sudah lama bersembunyi untuk melakukan upacara pemujaan. Tidak menyangka roh jahat di gedung itu begitu brutal. Tidak mudah dihancurkan. Bahkan diseret ke dalam fata morgana. Sedetik sebelum dia akan dimangsa oleh roh jahat, dukun memberikan semua kekuatannya untuk mengembalikan satu-satunya petunjuk. 1 lembar daftar rumah tangga di bangunan ini. Lihat dukun mati. Sejak saat itu bangunan tersebut berubah menjadi bangunan hantu. Tidak ada yang berani melangkah setengah langkah masuk ke sana. Setelah dukun mati, putranya adalah Akiyang, mewarisi garis keturunan psikis ibunya. Karena untuk membalaskan dendam ibunya, dia siap untuk pergi ke gedung untuk menemukan kebenaran. Pertama-tama, Akiyang menggunakan koneksinya untuk mencuri daftar yang dibawa ibunya dalam fata morgana. Dan daftar ini adalah informasi para korban saat itu. Ditemukan melalui penyelidikan bahwa ternyata pada tahun 1990 ada pembunuhan di gedung ini. Pada saat itu, manajer gedung tiba-tiba menjadi gila. Suatu malam, gunakan sekop untuk membunuh semua penduduk di sini. Setelah semua selesai, dia anehnya bunuh diri dengan melompat dari tangga. Sejak itu orang-orang di gedung itu, mereka semua mati secara aneh. Ke depan gedung, Akiyang menggambar segel di pintu. Jimat ini dapat mencegah roh jahat membuka gerbang iblis agar tidak berlari ke dunia bawah. Akiyang dengan hati-hati mengambil senter dan memasuki gedung. Segera dia menemukan ada sidik jari berdarah di dinding. Membandingkan besar dan kecil tidak pernah sama dengan tangannya. Lalu pergi ke ujung koridor. Melihat beberapa kata tertulis di dinding. Ada banyak iblis di sini. Tolong lari cepat. Akiyang tersenyum dingin ketika melihatnya. Sebaliknya, keberaniannya meningkat lebih tinggi. Coba cari. Dia menemukan kamar manajer. Menemukan daftar berdebu. Di dalamnya satu halaman hilang adalah tanggal 10 September tahun 1990. Sangat cocok dengan kertas yang diberikan ibunya. Pada saat inilah suara sekop besi datang dari luar pintu. Seiring dengan suara langkah kaki semakin dekat, Akiyang menebak. Ini adalah adegan tahun itu manajer membunuh orang. Jadi dia menggunakan rahasia leluhurnya. Perjalanan waktu ke tahun 1990. Hari pembunuhan itu terjadi. Dia bergantung pada daftar ke pintu kamar seorang korban. Saat dia masuk pintu, pintu semua kamar di belakang terbuka. Pergi ke kamar Akiyang mulai menggunakan sihir untuk memulai pengusiran iblis. Baru saja dimulai, semuanya berjalan dengan baik. Tapi ketika dia datang ke ruangan lain, menemukan ada roh jahat wanita bersembunyi di lemari. Tapi anehnya, nama gadis ini tidak ada dalam daftar. Jadi siapa dia? Tidak sempat berpikir banyak. Akiyang menggunakan sihir untuk membebaskan gadis itu. Hasilnya, di detik berikutnya, gadis itu menghilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Pada saat ini iblis memegang sekop. Menggunakan pose aneh perlahan mendekatinya. Tidak lama kemudian, 3 siswa untuk mencari stimulasi. Di tengah malam bergegas masuk. Berdasarkan rumor, mereka masuk dan naik ke atap gedung. Bersiaplah untuk mengambil gambar gerbang iblis legendaris yang dibuka. Pada awalnya 3 orang berbicara dan tertawa. Semua orang berpikir bahwa gerbang iblis hanyalah rumor. Tapi hari itu awan gelap terbang menjauh. Di kamera, tiba-tiba muncul bulan darah. 3 orang tidak percaya.
Tiba-tiba ada suara dari belakang. Pintu teras ditutup. Tapi mereka tetap tidak tahu. Ini adalah pintu menghubungkan antara dua dunia yin dan yang. Dengan setiap angin dingin yang lewat, di gedung itu berangsur-angsur berubah menjadi hutan teror yang keruh. 3 orang menuruni tangga. Hasilnya adalah suara aneh yang ditransmisikan. Mereka ketakutan. Hanya Xiao Mei yang memiliki nyali untuk memasuki ruangan. Ingin memeriksa. Hasilnya ternyata tidak lain hanyalah stiker di dinding. Digerakkan oleh angin. Tapi Awei di sisi lain berkata, "Di mana angin di ruangan tertutup seperti itu?" Xiao Mei berkata bahwa seseorang baru saja meniupkan nafas di lehernya. Awei menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Berteriak kepada semua orang untuk keluar dari sini. Kamera Awei sekarang. Ambil foto Ketiemai menjadi terdistorsi. Xiao Mei mengambil kembali kamera. Lalu 3 orang panik dan kabur menemui iblis. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana mereka berlari, mereka tidak dapat melarikan diri dari gedung. Tapi iblis mengejar dari belakang. Selama kekacauan, teman yang ditinggalkan sedang dalam bahaya. Meninggal di tempat. Ganti adegan. Waktu kembali ke tahun 1990. Dengan hilangnya gadis itu, Aqiang menemukan pemberitahuan untuk menemukan seseorang di bawah tempat tidur. Orang hilang di atasnya. Itu gadis barusan. Tidak sempat berpikir banyak Aqiang akan turun ke lantai 2. Tapi anehnya, tidak peduli bagaimana dia turun, dia tidak bisa meninggalkan lantai 3. Pada saat inilah manajer bunuh diri muncul di ujung koridor. Aqiang berbalik dan lari. Tetapi manajer dengan cepat menyusul. Gunakan sekop untuk memukul Aqiang. Di saat kritis, ibunya muncul tepat waktu. Berhasil menyelamatkan nyawa Aqiang. Berpikir demi membalaskan dendam ibunya, Aqiang memegang senjata ajaib. Bersiap untuk menemukan manajer itu. Hasilnya diblokir oleh gadis itu barusan. Dia menyarankan Aqiang untuk tetap tenang dan jangan agresif. Lalu bawa dia ke lantai 2. Ketika terhuyung-huyung ke bawah, Qiang meninggalkan sidik tangan berdarah di dinding. Sidik berdarah ini sidik jari berdarah yang dia lihat di tahun 2002. Di bawah bimbingan gadis itu, Aqiang akhirnya meninggalkan lantai 3. Ke kamar 204. Gadis itu memberitahunya kebenaran tentang pembantaian apartemen pada tahun 1990. Ternyata gadis ini sebelum lahir adalah penderita skizofrenia. Kepribadian yang berbeda muncul satu demi satu. Tapi dia sangat menyedihkan sehingga dia tidak mendapatkan perawatan dari keluarganya. Sebaliknya, dia dipandang sebagai monster oleh ayahnya. Sepanjang tahun memukul dan memarahinya. Akhirnya kepribadian jahat di tubuhnya meledak. Dia mulai protes. Dan mengancam ayahnya. Jika dia memukulnya lagi, dia akan membunuhnya. Ayah terlalu marah. Segera dorong gadis itu. Akibatnya, dia menabrak paku di dinding dan meninggal di tempat. Meskipun dia hanya tidak sengaja membunuh putri. Tapi sang ayah kehilangan akal. Dia pergi untuk membagikan selebaran untuk menemukan putrinya. Berbohong bahwa putrinya hilang untuk menipu semua orang. Untuk menyembunyikan dosa. Dia diam-diam menyembunyikan mayat putrinya di dalam dinding. Tapi dia tidak tahu bahwa gadis itu tidak sepenuhnya mati, tapi tercekik oleh tas plastik. Setelah kematian, kebencian gadis itu sangat dalam. Berubah menjadi iblis jahat. Di sebelah manajer gedung. Memanipulasi dia untuk membunuh orang tuanya. Dan semua orang di gedung itu. Aqiang tahu kebenaran tiba-tiba tersadar. Jadi tebakan pertama dia sudah salah. Roh jahat manajer di luar pintu. Hanya boneka saja. Tapi pembunuh sebenarnya adalah gadis dengan banyak kepribadian di depannya. Aqiang mengeluarkan senjata ajaib. Bersiap untuk membebaskan jiwa gadis itu. Menghadapi ancaman. Kepribadian jahat gadis itu langsung terbangun. Gunakan satu telapak tangan untuk menerbangkan Aqiang.
Dia tahu kalau di tempat ini dia bukan lawan iblis. Memutuskan untuk meninggalkan gedung. Kembali ke tahun 2002 dan hitung lebih teliti. Tapi saat dia melakukan sihir, waktu kejadian tak terduga kembali ke tahun 1998. Pada saat yang sama, Xiao Mei melarikan diri. Menemukan bahwa tembok itu mulai runtuh. Tiba-tiba sebuah lengan hitam terulur. Tarik dia ke bawah tempat tidur. Pada saat ini, Aki yang secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke tahun 1998. Secara kebetulan melihat Xiao Mei dikendalikan oleh roh jahat. Dan menyelamatkannya tepat waktu. Sangat cepat, Awei menyusul. 3 orang memutuskan untuk membentuk kelompok dan meninggalkan gedung bersama. Tapi hanya berlari ke aula besar. Senyum aneh muncul di wajah Awei. Lalu semprotkan ke dinding. Ada banyak iblis di dalam gedung. Ayo lari cepat. Akiang tercengang. Ini adalah pepatah yang dia lihat ketika dia memasuki gedung. Akiang bertanya pada Xiao Mei. Tahun berapa ini? Xiao Mei memberitahunya tanggal 19 Februari tahun 1998. Baru sekarang Akiang menyadari. Ternyata dia sudah gagal. Tapi kembali ke masa lalu. Maka 2 orang di depannya berdua mati. Akiang mengeluarkan senjata ajaib untuk bersiap membebaskan 2 orang. Dan Xiao Mei mendapatkan kembali kewarasannya. Juga tahu bahwa dia tidak hidup lagi. Dia ingat bahwa dia pada awalnya bersama iblis Awei di sisinya. Bunuh dia dengan temannya. Xiao Mei sadar dari kendali roh jahat. Gunakan sihir untuk membunuh Awei. Lalu memohon Akiang untuk membebaskannya. Dia tidak ingin terkunci di gedung ini selamanya. Ketika Akiang bersiap mengambil tindakan, roh jahat itu menangkap Xiao Mei lagi. Dalam kegelapan, hanya Akiang yang tersisa menggigil dan tercengang. Dia ingin membaca mantra kembali ke tahun 2002. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Seberapa terbuka. Hasil akhirnya semua kembali ke titik semula. Baru sekarang Akiang menyadari. Ternyata dirinya sudah mati. Ingat pertama kali dia pergi ke tahun 1990. Sebelum memasuki pintu. Langkah pertama adalah melukis jimat yang menyegel 2 dunia yin dan yang di pintu. Jadi dia menjadi hantu. Tentu saja, dia tidak bisa pergi dari sini. Akiang mengerti segalanya. Tersenyum kecut memegang senjata ajaib di tangan. Bersiap untuk membebaskan diri sendiri. Tapi bagaimana iblis bisa membiarkannya melakukannya? Dia menghentikan Akiang dan membawanya ke pintu depan. Paksa dia harus mengulang antara hidup dan mati. Akhir dari ceritanya. Gadis berdiri di jendela menunggu orang berikutnya datang. Cerita hari ini berakhir di sini.